Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin dari jurusan Asuransi Syariah semester 5C. Saya di sini akan memaparkan materi yang telah dibuat oleh kelompok 1 dalam makalah tentang asuransi umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi umum dan jenis-jenis asuransi seperti asuransi harta benda dan asuransi rekayasa dan selanjutnya. Di sini saya akan membahas pengertian asuransi, yang dimana pengertian asuransi umum adalah secara umum atau bisa disebut general insurance, merupakan asuransi yang bisa memberikan manfaat berupa ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerusakan, kerugian, kehilangan pada harta benda. Adapun macam-macam resiko kerugian lainnya berupa asuransi umum, misalnya kebakaran, kerusakan, kecelakaan, kecurian, kehilangan, penerbangan yang telat, dan lain sebagainya. Asuransi umum adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial kepada para peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan yang berbeda-beda ataupun harta benda milik peserta. Unsur-unsur asuransi yang pertama yaitu ada pihak bertanggung, dan yang kedua ada pihak penanggung, dan yang ketiga ada objek pertanggungan, dan yang keempat ada peristiwa terjadinya resiko. Nah, selanjutnya ini pengertian dari pihak tertanggung, yaitu seorang atau badan yang berjanji untuk membayar sejumlah uang premi kepada pihak penanggung. Nah, selanjutnya yaitu ada pihak penanggung, yang dimana dia adalah yaitu suatu badan yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Nah, selanjutnya itu ada objek pertanggungan, yang dimana berupa harta benda, hidup dan meninggalnya seseorang. Nah, yaitu ada peristiwa kejadian resiko, yang dimana ia tidak pasti di mana, kapan, dan sebesar apa kejadian tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis asuransi umum. Nah, di sini yang pertama ada asuransi harta benda, yang dimana merupakan produk asuransi yang dapat menjamin atau yang menjamin kerusakan atau kerugian pada benda ataupun harta akibat kebakaran, bencana alam, kerusakan atau kerusakan yang lainnya. Nah, keuntungan dari asuransi harta benda yaitu memberikan perlindungan pada harta benda berupa gedung, bangunan rumah atau kantor, hotel, pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh risiko kebakaran, kejatuhan pesawat terbang, sambaran petir dan ledakan, asap atau penyebab lainnya yang dijamin dalam polis. Disediakan juga jaminan atas kerugian sebagai akibat tertanggungnya, yaitu yang disebabkan kebakaran. Yang pertama itu ada risiko asuransi harta benda, yaitu premi hangus apabila tidak terjadi klaim. Nah, yaitu sekarang yang kedua itu kepemilikan ataupun mekanisme kepemilikan, yaitu langsung ke perusahaan asuransi jiwa melalui agen asuransi, melalui perusahaan pialang asuransi. Nah, yang kedua dari jenis-jenis asuransi umum yaitu ada asuransi rekayasa. Nah, yang dimana asuransi rekayasa adalah merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh kecelakaan yang didatangkan ataupun yang datangnya secara tiba-tiba, yang tidak diperkirakan kapan adanya dan sekiranya kapan yang akan terjadi kejadian tersebut. Nah, keuntungan ataupun manfaat dari asuransi rekayasa ini memberikan perlindungan atas proses pendirian bangunan seperti kantor, pabrik, gudang, jalan raya, dan perlindungan terhadap peralatan elektronik. Nah, resiko asuransi rekayasa yaitu premi hangus apabila tidak terjadi klaim, dan selanjutnya mekanisme kepemilikan yaitu langsung ke perusahaan asuransi kerugian melalui agen asuransi melalui perusahaan pialang asuransi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Yowena. Materi tentang produk asuransi kendaraan. Yakni produk asuransi ini merupakan jenis asuransi umum yang memberikan perlindungan berupa ganti rugi jika kendaraan kamu baik motor ataupun mobil terjadi kerusakan atau kehilangan. Setidaknya ada 2 jenis asuransi kendaraan saat ini yang umumnya ditawarkan banyak perusahaan, yakni ada 5. Yang pertama ada All Risk atau Comprehensive, yang kedua Total Loss Only atau TLO, yang selanjutnya ada Third Party Liability, yang keempat ada Marine Risk and Marine Liability, yang kelima ada jaminan asuransi pengangkutan laut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Indria. Asuransi tanggung gugat atau Third Party Liability. Asuransi yang memberikan proteksi keuangan dari resiko tanggung jawab hukum.
Jadi, asuransi ini bakal memberikan uang ganti rugi jika nasabah mendapatkan tuntutan hukum dari pihak ketiga. Misalnya, tidak sengaja menabrak mobil orang lain dan mereka menuntut ganti rugi atas kerusakan mobil. Dalam kasus ini, asuransi bakal mengganti uangnya. Berikut ini adalah beberapa contohnya. 1. Profesional dengan jabatan berpengaruh. Misalnya, kita memiliki jabatan tinggi dalam perusahaan, sebut saja direktur. Dalam bekerja, ada banyak keputusan besar yang harus kita ambil. Seringkali keputusan tersebut beresiko merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Hanya itu, bisa saja karyawan kita melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan atasannya mendapatkan tuntutan. Contohnya, kerugian yang bisa muncul adalah kehilangan aset perusahaan akibat fraud. Maksudnya, sebagai pemegang keputusan tertinggi, kita membutuhkan produk ini yang bakal menanggung segala resiko kerugian akibat pekerjaan. Yang kedua yaitu profesi penyediaan jasa. Dokter dan pekerja medis lainnya bisa jadi sangat rawan bersinggungan dengan masalah hukum. Pasalnya, nyawa seseorang ada di tangan mereka, dan apabila ada kesalahan kerja, masalah bisa dibawa ke arah pengadilan. Tanggung jawab sebesar itu penting untuk dilindungi dengan asuransi. Oleh karena itu, ada juga third party liability insurance untuk profesi dokter. Yang ketiga yaitu pemilik bisnis. Dalam berbisnis, pastinya kita bakal berurusan dengan banyak pihak. Kalau sampai ada kesalahan dalam proses bisnis dan merugikan pihak ketiga, bisa saja bisnis kita dimintai ganti rugi. Maknanya, perusahaan adalah salah satu pelanggan utama asuransi tanggung gugat. Adapun manfaat asuransi tanggung gugat diantaranya ganti rugi akibat kerugian pihak ketiga. Manfaat ini diberikan oleh asuransi untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Misalnya, jika mereka cedera dalam kasus kecelakaan atau mengalami penyakit akibat aktivitas yang dilakukan nasabah, ganti rugi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dari nasabah yang dialihkan resiko kepada asuransi. Ganti rugi biaya perkara dalam kasus hukum, tuntunan hukum dari pihak ketiga juga menimbulkan biaya-biaya hukum seperti biaya perkara dan biaya pendampingan pengadilan. Umumnya, nasabah harus menambah prime untuk mendapatkan manfaat ini. Jenis-jenis asuransi tanggung gugat. Yang pertama yaitu asuransi tanggung gugat profesional atau professional liability insurance. Produk ini bakal memberikan perlindungan tanggung jawab hukum atas individu. Jadi, kalau kita masuk kategori individu yang rentan dapat masalah hukum, pilih persoalan liability insurance. Adapun yang bakal ditanggung adalah cedera tubuh dan kerusakan serta kehilangan aset milik pihak ketiga. Yang kedua yaitu asuransi tanggung gugat umum atau general liability insurance. Jenis asuransi ini menyasar pemilik bisnis. Jadi, asuransi bakal menanggung tuntunan hukum terhadap perusahaan yang kita miliki. Ada 3 jenis general insurance di dalam pasar. Yang pertama yaitu public liability. Yang asuransi tanggung jawab public liability adalah asuransi yang bakal membayar ganti rugi atas kegiatan perusahaan yang merugikan masyarakat umum. Asuransi ini digunakan sering oleh perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas. Yang kedua yaitu produk liability. Produk liability cocok untuk pembisnis yang memasarkan produk resiko. Misalnya, kalau kita punya
pabrik makanan dan produk tersebut membuat ratusan ribu konsumen kita sakit karena kesalahan produk, pasti kita bakal dituntut. Asuransi bakal bantu kita bayar ganti rugi para pelanggan tadi. Yang ketiga yaitu comprehensive general liability, adalah produk gabungan dari public liability dan produk liability. Yang keempat yaitu embarrass liability, menjamin resiko kerugian material atau cedera fisik akibat aktivitas perusahaan yang dialami karyawannya. Asuransi tanggung gugat profesi atau professional liability insurance, profesi juga bisa diasuransikan. Misalnya asuransi tanggung gugat profesi, dokter yang menjamin resiko tuntutan ganti rugi yang dihadapi dokter karena kesalahan dalam praktik. Selanjutnya yaitu asuransi energi. Asuransi energi yaitu aktivitas operasional di bidang energi memiliki tingkat risiko yang sangat besar, di mana setiap kerugian yang ditimbulkan juga berdampak pada kerugian finansial dalam jumlah besar. Karena itu, produk asuransi energi yang memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang secara maksimal dan komprehensif. Offshore dan onshore energy insurance memberikan jaminan perlindungan di 4 poin penting, seperti harta benda di darat, harta benda di lepas pantai, pengendalian sumur, hingga rangkai kapal dan mesin. Yang pertama yaitu harta benda di darat. Melalui produk asuransi energi ini, seluruh harta benda yang diasuransikan di dalam polis akan dilindungi. Pertanggungjawaban dengan perluasan jaminan juga diberikan untuk office contents endorsement, rions, stiker, and markings. Yang kedua yaitu pengendalian sumur. Asuransi pengendalian sumur akan memberikan biaya ganti rugi untuk perbaikan atau pengeluaran yang dibebankan kepada tertanggung agar mendapatkan kendali atas sumur yang diasuransikan. Yang ketiga yaitu harta benda di lepas pantai. Jaminan perlindungan diberikan untuk seluruh harta benda yang berada di lepas pantai dan diikuti dengan perluasan jaminan di rifling including rig. Yang keempat adalah asuransi rangkai kapal dan mesin. Jaminan perlindungan yang diberikan di dalam asuransi ini meliputi rangkaian kapal dan mesin sehingga aktivitas operasional di bidang energi tetap bisa berjalan lancar. Pengusaha pun tidak harus menyediakan budget lebih untuk biaya perawatan dan perbaikan apabila terdapat kerusakan pada rangkai kapal dan mesin yang dimiliki. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Alma. Asuransi kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan dan menjamin tertanggung selaku penerima kredit atau debitur apabila meninggal dunia karena kecelakaan, meninggal dunia karena sakit, cacat tetap karena kecelakaan, sehingga tidak dapat melanjutkan berkewajibannya kepada bank atau pemberi kredit atau kreditur. Maka terhadap risiko-risiko tersebut, perusahaan asuransi sebagai penanggung berkewajiban melunasi pinjaman atau kewajiban tertanggung. Selanjutnya ada manfaat asuransi kredit. Dalam program asuransi kredit ada 3 jenis pertanggungan yang dijamin, yaitu pembayaran sisa pinjaman tanpa tunggakan dan bunga pembayaran sisa pinjaman ditambah tunggakan dan bunga maksimal 3 bulan pembayaran sebesar pinjaman awal atau full limit. Yang wajib dilaksanakan ketika membeli produk asuransi kredit adalah mempelajari dengan baik proposal penawaran yang diajukan oleh agen atau broker, terutama atas risiko yang dijamin dan tidak dijamin, persyaratan yang harus dipenuhi, cara pembayaran premi, kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, memastikan kesehatan keuangan dari perusahaan asuransi yang akan menjamin risiko, menanyakan kartu keagenan dari agen yang menawarkan jika melalui agen. Selanjutnya mengisi
surat permohonan penutupan asuransi dengan data yang sebenar-benarnya secara lengkap dan ditandatangani oleh calon tertanggung sendiri. Data yang diminta biasanya terkait dengan usia, jumlah pinjaman masa atau lama pinjaman, kondisi fisik dan kesehatan, kebiasaan hidup, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja. Biasanya terdapat 3 ketentuan yang dipersyaratkan sebelum jaminan diberikan, yaitu yang pertama yaitu ada free cover, di mana penanggung dapat menerima calon tertanggung secara otomatis dengan catatan kondisi tertanggung sedang dalam keadaan sehat dan atau tidak dirawat karena menderita suatu penyakit tertentu. Yang kedua ada non-medical, di mana calon tertanggung wajib mengisi lembaran surat keterangan kesehatan tertanggung terlebih dahulu saat mengajukan permintaan asuransi, dan apabila dalam surat SKKT kondisi kesehatan kurang baik atau pernah sakit, maka persyaratan berikutnya adalah medical. Yang ketiga adalah medical, di mana calon tertanggung wajibnya adalah medical. Yang ketiga adalah medical, di mana calon tertanggung wajib mengisi SKKT atau surat pernyataan debitur melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Penerimaan pertanggungan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang asuransi umum, yaitu asuransi aneka. Yang dimaksud dengan asuransi aneka adalah asuransi yang memberikan jaminan atas kehilangan uang tertanggung selama disimpan di dalam berangkas, lemari besi, atau tempat-tempat penyimpanan uang lainnya selama dalam pengiriman dari satu tempat ke tempat lain, selama disimpan di kasir atau loket-loket di mana transaksi dilakukan, serta menjamin hilangnya uang tertanggung akibat ketidakjujuran karyawan yang dipercaya dalam mengelola keuangan. Selanjutnya ada beberapa jenis asuransi aneka. Yang pertama yaitu ada asuransi uang. Yang kedua ada asuransi cash in safe insurance, adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilangnya uang tunai yang dapat disamakan dengan uang yang peristiwanya terjadi di tempat atau ruang penyimpanan selama 24 jam dalam sehari. Yang ketiga yaitu ada cash in transit insurance, yaitu asuransi untuk menjamin kerugian atas hilang atau rusaknya uang tunai yang dapat disamakan dengan uang yang peristiwa terjadi di perjalanan pada saat pengiriman atau pengembalian dari tempat asal ke tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu ada asuransi heavy equipment, yaitu asuransi yang memberikan jaminan perlindungan komprehensif atas kerugian total terhadap alat-alat berat atau heavy equipment seperti traktor, bulldozer, ekskavator, kren, serta alat-alat berat lainnya yang mengalami kerusakan saat dioperasikan atau digunakan di lokasi. Asuransi heavy equipment terdiri dari berbagai versi wordings, ada name, varils, dan ada juga unnamed varils karena sifatnya yang tailor-made, sehingga hal ini sangat bergantung pada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak yang dapat menjadi tertanggung adalah perusahaan, kontraktor, dan perorangan langsung atau instansi. Yang kelima yaitu ada asuransi advertising. Yang keenam yaitu ada asuransi jaringan pipa. Yang ketujuh yaitu ada asuransi pencurian atau perampokan. Asuransi ini adalah menanggung kerugian akibat dari pencurian yang pencurinya memasuki ruangan yang ditempati tertanggung dengan jalan kekerasan atau pembongkaran dan juga menyebabkan kerusakan atas barang-barang milik tertanggung. Yang kedelapan yaitu ada asuransi movable risk insurance, yaitu asuransi yang memberikan jaminan ganti kerugian kepada tertanggung atas kerusakan dan kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan oleh sebab kepada tertanggung atas kerusakan dan kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan oleh sebab apapun kecuali sebab yang dikecualikan, termasuk juga jaminan ganti rugi atas kerusakan dan kemusnahan harta benda yang sedang digunakan, dioperasikan, ataupun sedang disewa oleh klien tertanggung. Yang kesembilan yaitu ada asuransi fidelity guarantee. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai asuransi kredit dan asuransi aneka. Close to you.